Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Komunikasi dalam Organisasi. Berikut kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Atia Rizky Divato Putri. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Gina Sylvia. Saya Kurniasih Widianingsih. Untuk sesi yang pertama, Nabila dipersilahkan. 1. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus, vokal, dan sebagainya. Komunikasi sebagai suatu proses dengan mana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui pengiringan berita secara simbolis dapat menghubungkan para anggota sebagai satuan organisasi yang berbeda pula, sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi. Konsep ini mempunyai unsur-unsur: 1. Suatu kegiatan untuk membuat seseorang mengerti. 2. Sarana pengaliran informasi. 3. Suatu sistem bagi terjalinnya komunikasi di antara individu. 2. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikator, yaitu memberi berita yang dalam. Hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita, atau orang-orang yang memberitakan. 2. Menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. 3. Berita-berita yang disampaikan dapat dalam bentuk perintah, laporan, dan saran. 4. Komunikan, yaitu orang-orang yang dituju pihak penjawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita, tanggapan, atau reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Yang kelima, unsur komunikasi tersebut menyampaikan berita. Berita yang disampaikan, komunikasi dan tanggapan atau reaksi merupakan kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam arti apabila satu unsur tidak ada, maka komunikasi tidak terjalin. Dengan demikian, masing-masing unsur saling berhubungan dan saling ketergantungan. Jadi dengan demikian, keberhasilan suatu sistem komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Yang keempat, proses komunikasi. Orang-orang bukan organisasi yang berkomunikasi, oleh karena itu, suatu sistem komunikasi organisasi mencerminkan berbagai macam individu dengan latar belakang, pendidikan, kepercayaan, kebudayaan, keadaan jiwa, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Berikut ini akan dibahas model komunikasi dasar, model komunikasi antar pribadi. Model proses komunikasi yang paling sederhana adalah sebagai berikut. Ada pengirim, berita, dan penerima. Model ini menunjukkan 3 unsur esensiasi komunikasi. Bila salah satu unsur hilang, komunikasi tidak dapat berlangsung. Meskipun modelnya sederhana, proses komunikasi adalah kompleks. Sebagai salah satu gambaran kompleksnya proses komunikasi adalah telepon. Gambar proses komunikasi. Yang kelima, komunikasi organisasi. Komunikasi efektif di mana saja menyangkut penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain secara akurat. Hanya bedanya efektivitas komunikasi dalam organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor khusus. Raymond V. Leiskar telah menguraikan 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi, yaitu saluran komunikasi formal, struktur organisasi, spesialisasi jabatan, dan apa yang disebut Leiskar sebagai pemilikan informasi. Saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam 2 cara. Pertama,
Pertama, liputan saluran formal semakin melebar sesuai perkembangan dan pertumbuhan organisasi. Kedua, saluran komunikasi formal dapat menghambat aliran informasi antara tingkat-tingkatkan organisasi. Struktur wewenang organisasi mempunyai pengaruh yang sama terhadap efektivitas organisasi. Perbedaan kekuasaan dan kedudukan atau status dalam organisasi akan menentukan pihak-pihak yang berkomunikasi dengan seseorang serta isi dan ketepatan komunikasi. Spesialisasi jabatan berarti bahwa individu mempunyai informasi khusus dan pengetahuan tentang pekerjaan mereka. Jaringan komunikasi dalam organisasi mungkin dirancang kaku, seperti bahwa karyawan dilarang berkomunikasi dengan siapapun kecuali atasannya langsung. Jaringan ini untuk menghindari informasi yang berlebihan yang tidak perlu. Sebaiknya jaringan mungkin dirancang lebih bebas, di mana individu dapat berkomunikasi setiap orang pada tingkat. Jaringan ini digunakan dalam departemen riset. Yang keenam, macam-macam jaringan komunikasi. Komunikasi dengan B harus melewati A atau melalui C dan D. Yang kedua, jaringan rantai menunjukkan dua bawahan A dan E yang melapor kepada atasan mereka B dan D. Yang selanjutnya oleh B dilaporkan ke C. Yang ketiga, jaringan huruf Y bisa terdapat dalam bagian sekretariatan di mana surat-surat diterima oleh E, disortir oleh D, dan didistribusikan oleh C. Yang keempat, jaringan binatang. C dapat berkomunikasi langsung dengan A, B, D, dan E walaupun mereka ini tidak dapat berkomunikasi langsung satu sama lain. Jaringan huruf Y dan binatang adalah komunikasi yang terpusat dengan C pada posisi terpusat. Komunikasi yang disentralisasikan ini lebih efektif untuk menyelesaikan masalah rutin dan tidak kompleks karena lebih cepat dan lebih akurat. Saluran komunikasi dalam organisasi. Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat diperoleh dengan mempelajari arah-arah dasar gerakannya yang tampak dengan terbentuknya saluran komunikasi. Saluran komunikasi formal ditentukan oleh struktur organisasi atau ditunjukkan oleh berbagai syarat formal lainnya. Tipe dasar saluran dasar komunikasi adalah vertikal, lateral, dan diagonal. A. Komunikasi vertikal. Terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah, melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan ini dan personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi bawah adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat atau saran, dan penilaian kepada bawahan serta memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Berita-berita ke bawah dapat berbentuk tulisan maupun lisan dan bisa disampaikan melalui memo, laporan, atau dokumen lainnya. Fungsi utama komunikasi di atas adalah untuk mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe ini mencakup laporan periodik, penjelasan, gagasan, dan untuk diberikan keputusan.
Berikut ini adalah gambaran saluran komunikasi formal dalam organisasi. B. Komunikasi lateral dan horizontal. Komunikasi lateral meliputi hal-hal berikut ini. 1. Komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama. 2. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-departemen pada tingkatan organisasi yang sama. Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan penanganan masalah. Juga menghindari prosedur pemecahan masalah yang lambat. C. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hal hubungan-hubungan departemen ini dan staf. 8. Peranan komunikasi informal. Bentuk komunikasi ini timbul dengan berbagai maksud yang meliputi antara lain 1. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. 2. Perlawanan terhadap pengaruh-pengaruh yang monoton atau membosankan. 3. Pembunuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 4. Pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi informal. Tipe komunikasi formal yang paling terkenal adalah grapevine. Mendengar sesuatu bukan dari sumber resmi, tetapi dari desas-desus kabar angin atau selentingan. Sistem komunikasi grapevine cenderung dianggap merusak atau merugikan karena tidak jarang terjadi penyebaran informasi tidak tepat, tidak lengkap, dan menyimpang. 9. Hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif. Komunikasi adalah vital, tetapi komunikasi sering tidak efektif dengan adanya kekuatan-kekuatan dari luar yang menghambatnya. Berikut ini akan dibahas hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif tersebut dengan dikelompokkan sebagai 1. Hambatan-hambatan organisasional. 2. Hambatan-hambatan antar pribadi. 1. Hambatan-hambatan organisasional. Ada 3 hambatan organisasional, yaitu 1. Tingkat hierarki, 2. Wewenang manajerial, dan 3. Spesialisasi. Tingkat hierarki, bila suatu organisasi tumbuh, struktur berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berikut harus melalui tingkat jenjang tambahan yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan dan cenderung menjadi berkurangnya kecepatan. Berikut merupakan gambar informasi dalam rantai perintah. Wewenang material. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Spesialisasi. Meskipun spesialisasi adalah prinsip dasar organisasi, tetapi juga menciptakan masalah-masalah komunikasi, di mana hal ini cenderung memisahkan orang-orang bahkan bila mereka bekerja saling berdekatan. Hambatan antar pribadi. Manajer masih akan menghadapi kemungkinan bahwa berita yang mereka kirim akan berubah atau menyimpang. Bahkan bila hambatan-hambatan komunikasi organisasi tidak ada, manajer ini perlu memperhatikan hambatan antara pribadi seperti 1. Persepsi selektif. 2. Status atau kedudukan komunikator. 3. Keadaan membela diri. 4. Pendengaran yang lemah. Yang kelima, ketidaktepatan penggunaan bahasa. 1. Persepsi selektif. Persepsi adalah suatu proses yang menyeluruh dengan mana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan menartikan segala sesuatu di lingkungannya. Berikut gambaran hambatan-hambatan dari komunikasi yang terbagi menjadi 2, yaitu faktor-faktor organisasi dan faktor-faktor secara pribadi.
Manajer perlu memperhatikan 3 aspek berikut sehubungan dengan persepsi selektif. Interpretasikan berita berdasarkan pengalaman dari dan bagaimana mereka telah belajar untuk menanggapi sesuatu. Yang kedua, penerima akan menginterpretasikan berita dengan cara menolak setiap perubahan dalam struktur kepribadian yang kuat. Berita yang bertentangan dengan keyakinan seseorang cenderung untuk ditolak. Yang ketiga, penerima akan cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik pengalaman mereka sehingga mereka dapat membuat pola-pola menyeluruh. Status komunikator. Hambatan utama komunikasi lainnya adalah kecenderungan untuk menilai, mempertimbangkan, dan membentuk pendapat atas dasar karakteristik pengirim atau sumber, terutama kredibilitasnya. Keadaan membela diri. Perasaan membela diri pada pengirim, penerima berita, atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Keadaan membela diri ini, seseorang mengakibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pembicaraan tertentu. Pendengaran yang lemah. Berbagai kebiasaan sehubungan dengan pendengaran lemah meliputi 1. Mereka hanya permukaannya saja dengan sedikit perhatian pada apa yang sedang dikatakan. Yang kedua, memberikan pengaruh melalui baik perkataan atau tanda-tanda seperti melihat jam, memandang langit, dan menunjukkan kegelisahan. Yang ketiga, menunjukkan tanda-tanda kejengkelan atau kebosanan terhadap bahan pembicaraan. Yang keempat, mendengar tidak dengan aktif. Ketidaktetapan penggunaan bahasa. Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat dalam komunikasi adalah anggapan bahwa pengertian terletak dalam kata-kata yang digunakan. Di samping itu, hal yang tidak konsisten, seperti nada suara, ekspresi, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi. Yang ke-10, peningkatan efektivitas komunikasi. Teknik-teknik ini pada dasarnya adalah cara-cara untuk mengatasi kesulitan yang disajikan sebelumnya. 1. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi yang efektif. Karena berbagai hambatan organisasi dan antar pribadi, komunikasi efektif tidak dapat dibiarkan terjadi begitu saja. Pentingnya komunikasi menyebabkan banyak perusahaan besar menggunakan ahli komunikasi. Para spesialis komunikasi ini membantu perbaikan komunikasi dengan bantuannya kepada para penyelia memecahkan masalah-masalah komunikasi internal. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Peralatan penting pengembangan komunikasi lainnya adalah penggunaan umpan balik, berita-berita yang dikirim. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Cara manajer mengkomunikasikan dengan para bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik macam apa yang dapat didapat. Manajemen partisipatif
dan komunikatif tatap muka merupakan cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui penggunaan umpan balik. 3. Menjadi komunikator yang lebih efektif. Salah satu peralatan yang digunakan secara efektif oleh para psikologi, pembimbing, dan orang-orang yang profesinya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang klien mereka, yaitu active listening, dapat dipergunakan untuk dimensi baru keterampilan manajemen para manajer. Prinsip dasar peralatan ini adalah relative statement atau pernyataan balik oleh pendengar. 4. Pedoman komunikasi yang baik. American Management Association telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi disebut The 10 Commandments of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik sebagai berikut. 1. Cari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua, teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga, pertimbangkan keadaan pihak dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi ini akan dilakukan. Yang keempat, konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dapat perencanaan komunikasi. Yang kelima, perhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. Yang keenam, ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu atau umpan balik. Berikutnya, ikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan. Yang kedelapan, perhatikan konsistensi komunikasi. Yang kesembilan, tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Yang terakhir, jadikan pendengar yang baik berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti, tetapi untuk mengerti. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau ditanyakan di grup atau media lainnya. Terima kasih.